Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Rajuan dimanapun teman-teman berada, dimanapun sahabat-sahabatku berada. Ada hal yang menarik untuk kita bahas di konten kali ini. Saya pikir di thumbnail teman-teman, sahabat-sahabat sudah melihat apa arah pembahasan kita di konten kali ini, di video kali ini. Ya, ini berkaitan soal hal yang saya pikir sudah sering kita bahas ya. Dalam setiap momentum, baik itu pilkada maupun pemilu, figur ini atau orang yang akan kita bahas ini selalu muncul dalam kontestasi politik, yakni Habib Rizik Syihab. Baru-baru ini viral video yang memperlihatkan Habib Rizik kembali mengalamatkan serangannya, provokasinya kepada salah satu calon gubernur di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Nah, cuma saya tidak melihat efek yang signifikan dari hasil provokasi seorang Habib Rizik. Kenapa? Karena hasil dari rekapitulasi KPU di Jawa Barat justru membuktikan bahwa popularitas atau basis masyarakat yang kemudian menyukai, mencintai seorang Deddy Mulyadi itu terbukti dari hasil suara yang diperoleh. Saya melihat dari hasil rekapitulasi itu, Kang Deddy justru mendapatkan suara yang sangat tinggi, 14 juta sekian, meninggalkan beberapa pasangan calon gubernur yang lain. Paslon 1 kalau saya tidak salah hanya 2 jutaan, paslon 2 2 jutaan juga. Hanya paslon 3 yang menyentuh angka 4 juta suara. Tapi itu sangat jauh kalau dibandingkan dengan suara Kang Deddy Mulyadi 14 juta itu. Lalu apa efeknya? Apa hal yang kemudian berusaha untuk didapatkan oleh Habib Rizik dengan gaya serangannya dia kepada Kang Deddy Mulyadi? Kan banyak tuduhan yang dialamatkan kepada Kang Deddy. Dia dikatakan sebagai orang yang musyrik, syirik, ya, karena beliau adalah orang yang menjunjung tinggi atau dia orang budayawan lah. Dia orang yang memperhatikan budaya, dia orang yang sangat mengedepankan budaya lokalnya dia di Jawa Barat itu, sehingga mendapatkan serangan bertubi-tubi dari kalangan imigran Yaman ini. Nah, sahabat-sahabatku, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan video kita pada konten kali ini, saya kembali mengingatkan kepada teman-teman yang mungkin baru berkunjung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like juga jika kalian suka dengan konten ini. Saya berharap teman-teman, sahabat-sahabatku bisa mendapatkan hikmah dari video kita kali ini. Sahabat-sahabat sekalian, jadi beberapa waktu yang lalu di channel Cokro TV itu sempat dibahas terkait persoalan video yang viral, di mana Habib Rizik dalam suatu kesempatan dia dengan ceramahnya seperti biasa menggebu-gebu dan kemudian menyampaikan terkait kritiknya dia, kemudian hal-hal yang negatif yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu dibahas oleh Habib Rizik. Nah, di kesempatan yang lain ada momen debat. Saya tidak tahu ini debat keberapa yang dihadiri oleh Kang Deddy. Kemudian Kang Deddy menyampaikan, menyinggung lah istilahnya, bahwa kelompok intoleran yang ada di Indonesia ada 2 jenis atau ada 2 macam. Yang pertama itu kaum urban. Saya tidak ngerti kaum urban yang dimaksud oleh Kang Deddy siapa. Yang kedua adalah kaum imigran. Walaupun Kang Deddy tidak menyebutkan kaum imigran ini siapa, tapi para netizen saya pikir sudah cerdas dan tahu kritikan itu atau pidato Kang Deddy itu dialamatkan untuk siapa. Nah, saya ingin memperdengarkan ke teman-teman, ke sahabat-sahabat, cuplikan video yang saya ambil dari channel Cokro. Kita dengarkan sama-sama dan kemudian nanti kita akan sedikit membahas ini. Semoga videonya tidak terlalu panjang ya sahabat-sahabat sekalian. Kita dengarkan dulu sama-sama ya. Makhluk jadi bupati di Purwakarta, saudara,
Dia ubah Purwakarta. Dia bikin di setiap pelosok kota patung, saudara. Patung-patung masa lalu, patung-patung yang dulu disembah oleh masyarakat masa lalu, saudara. Bukan itu saja, saudara. Anda masuk di pintu tol, saudara, Jatiluhur atau Gandaya sana, saudara, itu sudah ada patung dasar muka. Itu patung iblis. Dasar muka itu 10 muka. 2 muka aja jelek, apalagi 10. Orang Jawa Barat itu toleran, cuman orang Jawa Barat adalah tidak berani menghadapi orang yang intoleran. Pelaku intoleran di Jawa Barat ada 2 komunitas, satu kaum putih urban, yang kedua adalah kaum migran. Mas, hari ini kita akan bahas atau kita akan mengaji tentang video yang lagi viral. Jadi ada video Deddy Mulyadi atau Kang Deddy ya, gubernur terpilih Jawa Barat versi Wikon. Jadi videonya itu rame ketika waktu itu dia itu debat pilgub ya. Ya, jadi dia tuh bilang bahwa kasus intoleransi di Jawa Barat itu meningkat karena dua kelompok. Kelompok pertama itu dipengaruhi oleh kaum urban, Ya. dan yang kedua oleh kaum imigran. Siapa tuh urban imigran? Kang Deddy tidak menyebutkan secara jelas siapa yang dimaksud kaum urban dan imigran itu, tapi netizen sudah mengira-ngira yang dimaksud imigran itu siapa. Yang dimaksud imigran ya, ada yang beranggapan yang dimaksud imigran ini adalah orang-orang yang datang dari Timur Tengah, Dari Yaman khususnya, dan mereka di Indonesia banyak yang dikenal dengan nama Habib, dan ramelah ini Mas. Jadi akhirnya Kang Deddy diserang dan dianggap sebagai, bahkan ada yang menuding kalau dia itu sebenarnya dianggap menyerang Islam dan menista agama. Ya. Nah, di mana nih menurut Mas Kajito ini? Ya, jadi respon Kang Deddy itu kita nggak bisa melihat dalam satu frame aja ya. Itu kan prosesnya panjang. Jadi kenapa sampai ada pernyataan seperti itu karena Kang Deddy itu kan cenderung dekat dengan kebudayaan Sunda, katakanlah begitu. Dia memperjuangkan kebudayaan Sunda. Di sisi lain di Jawa Barat itu sedang berkembang kebudayaan lain dari luar, katakanlah begitu ya. Meskipun ada embel-embelnya Islam, tapi itu bukan kebudayaan Islam. Bukan hanya soal pakaian, bukan hanya soal tradisi gitu ya, tapi juga soal pengkultusan individu gitu loh. Itu yang mulai dikritisi oleh Deddy Mulyadi, sehingga ketika dua-duanya sama ngotot ini ya, kelompok yang tadi disebut disinyalir sebagai Habib ya, yang pendukungnya, dan kelompok adat Kang Deddy, dan kelompok kebudayawan atau yang orang-orang yang sedang mengembangkan kebudayaan Sunda dan seterusnya, itu timbul semacam perlawanan gitu ya, gesekan gitulah. Yang satu menuduh ini, yang lain juga menuduh itu. Itu awalnya dari sana. Jadi kita nggak bisa menyebut ini sebagai rasis gitu. Kang Deddy juga nggak menyebut secara jelas ya. Secara jelas. Maksud imigran itu. Dia nggak nyebut Habib Rizik, Habib Bahar itu imigran, nggak nyebut gitu kan. Nah, kita nggak bisa menyalahkan. Tapi kan netizen, warganet mengira itu yang dimaksud Kang Deddy itu adalah ya orang-orang yang datang dari Yaman itu ya. Karena kan jauh sebelum sekitar tahun 2015 dia juga sempat kayak semacam punya masalah lah dengan FPI. Karena di Jawa Barat terutama ya, Jakarta juga banyak sih. Di Jawa Barat itu pengkultusan sosok-sosok tertentu, bukan hanya Habib sebenarnya ya. Ulama-ulama juga, ulama tertentu itu juga kadang-kadang nggak masuk akal gitu. Jadi pengkultusannya sudah berlebihan. Makanya kenapa orang-orang seperti Kang Deddy ini melawan, karena sering terjadi pentakfiran, pengharaman. Bikin patung nggak boleh, haram. Bikin pagelaran budaya haram. Oh, kamu syirik, katanya begitu. Ini makanya Kang Deddy melawan. Sebenarnya itu modusnya ya, sehingga terjadilah ucapan-ucapan itu karena akumulasi sakit hati. Anda orang lokal di Madura misalnya, kamu lahir di Madura, kemudian ada orang
yang leluhurnya datang ke Madura, bawa ajaran baru, bawa tradisi baru. Kalau ajarannya sih oke ya, tradisinya ini loh. Kemudian dia mengubah tradisi lama, mungkin tradisi di Madura dulu seneng ziarah kubur misalnya. Atau seneng ngapain lah, merawat pohon-pohon di Madura. Kemudian disebut itu syirik misalnya. Tentu Mas Firdaus sebagai orang Madura sakit hati dong. Loh ini kan tradisi leluhur saya. Dan ini gak bertentangan dengan agama kok. Patung-patung itu kan demi estetika sebenarnya. Contoh gitu ya. Tapi kan kalau dalam Islam, Nah, patung itu dianggap sesuatu, ya bagi sebagian orang ya, dianggap sesuatu yang bisa mendekati syirik, musyrik Mas. Karena kan ini dalam Al-Quran itu ada ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya dalam surat Luqman itu Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala Luqmanu libnihi ya wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. ya. Kemudian ada juga ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya. Dan Allah akan mengampuni dosa syirik. Berarti syirik itu sesuatu yang dosa besar. Ya. Karena itu bagi ini kayak patung dan semacamnya itu kan bisa mendekati kepada kemusyrikan. Karena itu Kang Deddy itu juga dianggap sebagai orang yang mengajak pada kemusyrikan ketika dia menjadi Bupati Purwakarta itu. Ya, saya melihat ada kesalahkaprahan dalam masyarakat ya, dalam memahami makna patung. Dalam ayat-ayat Al-Quran tidak ada secara spesifik yang melarang membuat patung, nggak ada. Yang ada seperti yang tadi Mas Firdaus sebut itu ayat-ayat historis. Ya, kalaupun ada di zaman Nabi itu intinya bukan tentang patungnya, tapi penyembahannya Tapi sebenarnya. kan di zaman Nabi ada kan waktu Ada. dirobohkan, dirusak. Betul, itu karena disembah. Bukan patung dalam arti estetik. Lain ya, kita pisahkan dulu. Kalau di zaman Nabi, kenapa Nabi sangat kekeh, sangat kuat memproteksi umat Islam yang imannya baru seumur jagung? Itu karena takut nanti dia terjerumus lagi, gitu loh. Makanya ayat-ayat di Quran kalau kita selidik itu nggak ada yang secara eksplisit kamu jangan bikin patung, nggak ada. Tapi kalau kamu jangan syirik, jangan menyembah patung, ada. Dan kebanyakan ayat-ayat Al-Quran itu ayat-ayat historis, menceritakan Ibrahim, menceritakan Hud, menceritakan Bani Israel yang lain ya. Tadi Luqman juga termasuk ya. Banyak kisah-kisah Musa dan seterusnya. Itu ayat-ayat historis, dokumen sejarah sebenarnya ya. Bahwa umat terdahulu itu membuat patung dan menyembahnya. Ini yang kita garis bawah itu menyembahnya sebenarnya. Kalau Anda membuat patung demi estetika, membuat patung demi kepentingan pendidikan misalnya, kan ada biologi kita bikin patung gitu Ya, kan, tengkorak itu ya. tengkorak gitu kan, ya nggak apa-apa. Baik, sahabat-sahabat sekalian, itu tadi cuplikan video yang saya putarkan, dan saya pikir kita dengar bersama bahwa sebenarnya perseteruan Kang Deddy dengan kalangan habaib ya, khususnya kelompok-kelompok FPI di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2015 tadi sudah disebutkan, memang mereka punya masalah. Nah, sehingga pada saat Kang Deddy menjadi bupati di Purwakarta itu sama juga, dihajar juga, diserang juga dengan isu-isu yang tadi itu. Kang Deddy dianggap sebagai orang yang kemudian mengajak kepada kemusyrikan, patung-patung kemudian dibuat, dan kemudian itu banyaklah di daerah Purwakarta itu. Nah, cuma saya agak sepakat dari penjelasan di channel Cokro itu bahwa yang digarisbawahi dari persoalan patung itu adalah persoalan penyembahan, karena di zaman jahiliyah juga kan seperti itu. Ka'bah, kemudian di sekelilingnya ada patung-patung yang kemudian menjadi berhala, disembah pada waktu itu, yang kemudian menjadi sesuatu yang fatal, menjadi sesuatu yang musyrik. Nah, saya pikir kaitannya dengan budaya,
Kang Deddy menjadi orang yang kemudian berusaha untuk mempertahankan kearifan lokalnya, budayanya. Dan saya pikir tidak ada yang salah. Saya pikir di negara kita ini, bukan hanya di daerah Jawa Barat ya, di lapisan Indonesia yang lain, di provinsi lain juga memiliki kearifan lokal masing-masing. Orang Bugis dengan kearifan lokalnya, orang Makassar dengan kearifan lokalnya, orang Dayak dengan kearifan lokalnya. Dan mereka punya budaya masing-masing. Nah, apa gerakan yang kemudian dibentuk oleh FPI, gerakan yang kemudian berusaha untuk diganggu oleh kalangan Habib Rizik ini dengan beberapa muhibbin-muhibbinnya itu justru mendapatkan perlawanan yang luar biasa. Saya anggap suara Kang Deddy yang 14 juta sekian itu adalah bentuk perlawanan bahwa mereka tidak terpengaruh atas provokasi yang kemudian dilakukan oleh Habib Rizik dengan antek-anteknya itu. Dan saya pikir warga Jawa Barat adalah orang-orang yang cerdas, tidak mudah diprovokasi, tidak mudah dihasut dengan kata-kata atau embel-embel keagamaan. Karena saya masih percaya bahwa warga Jawa Barat adalah orang Islam yang kemudian memegang teguh agamanya, keyakinannya, dan tidak terpengaruh sekalipun dari mereka banyak yang kemudian masih melestarikan kebudayaannya dia, seperti kerajinan patung dan lain sebagainya. Saya pikir itu tidak jadi soal. Dan kita nantikan saja bagaimana sih polemik ini. Apakah Habib Rizik setelah mendengar bahwa suara Kang Deddy itu jauh dari ekspektasinya dia, justru menjadi pemenang dengan suara tertinggi di Jawa Barat, ya apakah dia kebakaran jenggot atau seperti apa, ya kita nantikan saja bagaimana perkembangannya ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, silakan berkomentar jika ada hal yang perlu untuk sahabat-sahabat diskusikan, silahkan di kolom komentar, kita berdiskusi di sana. Kita ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.